tidak sendirian karena ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak Fajar Bayu Aji. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 2 Purwakarta. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Mari kita simak bersama. Selamat pagi Pak Bayu, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Hari ini mohon maaf saya mengganggu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Bayu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Pak Bayu. Baik Bu. Tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Bayu. Nah, sekarang sebelum itu saya akan melakukan beberapa percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Pak Bayu melakukan proses pembelajaran agar dapat memberikan proses pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Bu Rizky. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Bayu yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira dalam pembelajaran besok apa tujuan yang ingin dicapai Pak Bayu? Tujuan yang ingin saya capai pada proses pembelajaran besok adalah melalui kegiatan diskusi murid-murid, saya mampu menganalisis langkah-langkah dalam bermusyawarah secara tepat, cepat, kemudian melalui diskusi bermain peran, murid-murid mampu mempraktekkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Oh, begitu ya Pak Bayu. Jadi dalam proses pembelajaran besok ada tujuan pembelajaran, ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya Pak Bayu. Nah, kemudian dari proses pembelajaran ini kira-kira apa area pengembangan yang ingin Pak Bayu capai dari murid-murid Pak Bayu? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, itu saya tekankan pada area pengetahuan dan melalui keterampilan Rizky. Melalui diskusi kelompok, saya berharap pengetahuan murid-murid bertambah perihal langkah-langkah bermusyawarah dengan menatap struktur lembaga observasi yang sudah saya berikan. Kemudian pada bagian area keterampilan, melalui kegiatan bermain peran, diharapkan siswa dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dalam bermusyawarah. Seperti itu Bu. Oh, luar biasa sekali ya Pak Bayu. Saya jadi tidak sabar ingin mengamati langsung bagaimana proses pembelajaran besok. Nah, sekarang Pak Bayu juga saya ingin menanyakan lagi, bagaimana sih rancangan proses pembelajaran yang atau strategi atau model atau metode apa yang Pak Bayu gunakan pada saat proses pembelajaran tersebut? Baik Bu Rizky, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah discovery learning. Saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok, 3 kelompok, kemudian modelnya adalah problem based learning. Murid secara berkelompok nanti berdiskusi menyelesaikan masalah yang sudah tersedia di LKPD yang sudah saya bagikan. Kemudian mereka diminta untuk bermain peran di dalam kelas sesuai dengan tokoh masing-masing. Wah, bagus sekali ya Pak Bayu. Jadi dalam proses pembelajaran itu Pak Bayu memadukan strategi dan metode pembelajaran yang lainnya nih Pak. Di situ ada discovery learning yang dipadukan dengan bermain peran, kemudian ada tanya jawab dan penugasan juga. Nah, sekarang kira-kira media apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran tersebut? Saya akan membuat LKPD, kemudian bahan ajar yang akan saya sajikan dalam bentuk PowerPoint yang berisi literatur tentang musyawarah, kemudian ada beberapa video pendukung yang disajikan dalam pembelajaran. Wah, luar biasa sekali Pak Bayu persiapannya. Lalu kira-kira kapan Pak Bayu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Saya akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut kira-kira di hari Jumat jam pertama dan kedua di kelas saya, di kelas 6. Oh ya, jadi Pak Bayu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut di hari Jumat di jam pertama di kelas Pak Bayu ya. Nah, nanti jangan lupa ya Pak Bayu, setelah nanti kita melaksanakan proses observasi, saya melihat Pak Bayu bagaimana melaksanakan rancangan pembelajaran yang sudah direncanakan. Setelah itu nanti kita mengadakan diskusi lagi ya Pak Bayu tentang pasca observasi. Baik Bu. Nah, nanti di situ insya Allah hari Senin besok ditemani oleh guru pengajar praktik saya yaitu Bu Iva. Siap, terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya Pak Bayu atas waktunya. Selamat menjalankan tugasnya ya Pak Bayu. Sama-sama Bu Rizky. Ya. Amin ya rabbal alamin. Melakukan aktivitas itu demi kepentingan bersama.
Hal yang menarik di dalam musyawarah ini adalah penggunaan kebijaksanaan, yaitu pemikiran yang beragam, baik jenis kelamin, usia, atau kemampuan ekonomi. Artinya apa? Di sini di dalam musyawarah ini ada orang yang umur 70 tahun, ada orang yang umur 25 tahun, juga ada perempuan dan laki-laki. Di situ juga ada yang kapolsek, camat, bahkan lurah atau bupati, ya. Jadi itu semua ada di dalam musyawarah. Langkah-langkah musyawarah. Musyawarah untuk mufakat. Kalian pasti ingat bunyi sila keempat Pancasila. Apa bunyi sila keempat Pancasila? Betul sekali. Sila keempat Pancasila bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dari zaman dahulu nenek moyang kita sudah membuat Pancasila itu sesuai dengan kebiasaan yang ada di dalam Indonesia. Ciri-ciri musyawarah. Ciri-ciri musyawarah itu yang pertama adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang. Karena musyawarah itu memerlukan pendapat dari semua anggota yang ada di dalam musyawarah, sehingga satu orang kepentingan itu bisa terwakili. Yang kedua, semua orang memiliki kedudukan sama, ya. Jadi bila di situ ada lurah atau kepala desa atau kapolsek yang ada di dalam musyawarah, itu semuanya sama, memiliki hak sama, ya. Tidak boleh, oh itu ada lurah, itu ada camat, nggak boleh seperti itu. Semuanya sama. Jadi dalam diskusi musyawarah itu tidak membuahkan hasil keputusan. Yang terakhir adalah cara pemungutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selamat datang di musyawarah di Desa Kelurahan Arjawinangun. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai Kepala Desa akan memimpin musyawarah yang membahas mengenai data COVID-19 di desa ini dan bagaimana cara kita mengatasinya. Karena di Desa Arjawinangun ada 12 orang yang terkena atau terinfeksi COVID-19. Dari total warga yang ada di desa ini sekitar 200 kakak. Langkah-langkah kita dalam mengenai penyebaran COVID-19: 1. Pakai masker. 2. Mencuci tangan dengan rutin. 3. Penyemprotan disinfektan. 4. Mengisolasi warga yang terinfeksi COVID-19. 5. Selalu mendata warga yang telah berkontak langsung dengan warga yang telah terinfeksi. Itulah data yang terinfeksi COVID-19 di Desa Arjawinangun. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada pertanyaan? Tidak Bu, karena vaksin adalah kewajiban untuk pencegahan dari pemerintah. Tidak ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada musyawarah. Selamat datang di musyawarah Desa Banteran. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai Kepala Desa akan memimpin musyawarah mengenai data COVID-19 di desa ini dan bagaimana cara mengatasinya, karena di Desa Banteran ada 6 orang warga yang terkena atau terinfeksi COVID-19. Dari total warga yang ada di Desa Banteran sekitar 120 kakak.
Langkah-langkah kita dalam menangani COVID-19 adalah 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan rutin. 3. Penyemprotan disinfektan. 4. Mengisolasi warga yang terkena COVID-19. 5. Selalu mendata warga yang telah berkontak langsung dengan warga yang terkena COVID-19. Itulah data orang yang terinfeksi COVID-19 di Desa Banteran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Bagaimana cara mengetahui pentingnya vaksin itu karena tetangga dan saudara saya tidak sama sekali vaksin. Sebaiknya beritahu ke saudara Anda bahwa vaksin adalah salah satu cara yang sangat bagus untuk pencegahan COVID-19. Tidakkah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kalian sudah bermain peran ya dan menjalankan pembelajaran ini. Silakan kalian diskusikan hasil bermain peran tadi, diskusikan ya. Kemudian hasil diskusi tadi nanti kalian akan presentasi maju ke depan satu persatu. Per kelompok 1 anak maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Pak Guru akan bagi kolomnya. Silakan tulis nama kelompok, anggota, dan hasil diskusinya. Yang tidak itu, tugas individunya dikerjakan. Tugas individunya masing-masing kan ada itu. Nah, itu dikerjakan sambil menunggu yang lain. Itu dikerjakan diisi. Nanti Pak Guru akan ambilin sih. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Musyawarah melatih kita untuk bekerja sama dan melatih kemandirian. 2. Bermain peran kali ini membuat kita menjadi berani dan mengerti arti sebuah musyawarah. 3. Dalam bermain peran kali ini ternyata melatih kesabaran, saling peduli, rasa kekeluargaan, dan gotong royong. 4. Kita jadi tahu ternyata jika musyawarah tidak mendapatkan hasil keputusan dapat diselesaikan dengan cara pemungutan suara terbanyak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Terima kasih untuk bermain peran tadi. Pak Guru akan sedikit memberikan penilaian, masukan, kritik terhadap kalian. Untuk kelompok 1 sudah bagus, tetapi harus ditingkatkan lagi kekompakannya. Oke? Untuk kelompok 2 itu sudah percaya diri dan jelas dalam penyampaiannya. Kemudian untuk kelompok 3 sudah jelas dalam penyampaiannya dan lebih ditingkatkan kembali kepercayaan dirinya dan menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Apresiasi terhadap kalian tentang diskusi tadi, tentang praktek tadi. Terima kasih untuk kalian. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Dan Pak Guru juga akan memberikan sedikit penguatan buat kalian ya. Dalam bermain peran, bermusyawarah kali ini banyak sekali manfaatnya ya yang kita ambil untuk kehidupan di sekolah, keluarga, ataupun di masyarakat untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk pembelajaran kali ini? Ya. Silakan kalian simpulkan pembelajaran dari awal sampai akhir. Waktunya 2 menit. Silakan kalian simpulkan. Sekalian Pak Guru ambil, waktunya udah habis ya untuk tugas kelompok dan tugas individu. Pak Guru akan ambil. Udah, sini tugas individunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran ini banyak hal yang menarik untuk diambil dari bermain peran, kemudian melatih kemandirian saat mempresentasikan hasil diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan untuk kelompok 2 simpulkan hasil pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini sangat menarik dan kita bisa tahu apa itu musyawarah dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Serta kita jadi berani dalam berpendapat di depan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi berani dalam berpendapat di depan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penyimpulannya, Pak Guru akan sedikit memberikan tugas individu, ya. Dikasih nama berapa anak? Nah, silakan ditulisin nama, tanggal, tugas kognitif ya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kita telah melaksanakan pembelajaran bermusyawarah dan melakukan diskusi serta mempraktekannya. Ada beberapa kelemahan dan kelebihan dalam pembelajaran kali ini dalam bermain peran ataupun diskusi. Semoga pertemuan selanjutnya kelemahan dan kelebihan itu bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Sekian dari Pak Guru untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rizky Nursiba, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 20 Kota Wetan, Kabupaten Banyumas. Hari ini saya ditemani lagi oleh Pak Fajar Bayu, salah satu rekan sejawat saya yang kemarin telah saya observasi. Hari ini kita akan melakukan wawancara atau percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Pak Bayu hari ini? Alhamdulillah, pembelajaran berjalan lancar. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran. Wah, berarti kemarin rencana pembelajaran yang Bapak rencanakan kemudian sudah dilaksanakan berjalan lancar nih Pak? Alhamdulillah, Bu, berjalan lancar. Oh iya betul, hal itu saya lihat ketika proses pembelajaran siswa terlihat antusias, kemudian Bapak juga telah menggunakan strategi, metode pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan. Itu saya sudah terlihat nih Pak, tadi waktu kemarin di hari Jumat saya melakukan observasi. Alhamdulillah, Bu, umpan balik saya berjalan positif, baik. Kemudian sangat senang anak-anak, dan kira-kira apa lagi yang harus saya tingkatkan, Bu? Oh iya betul Pak, setiap pembelajaran pasti ada positif, ada negatifnya ya Pak Bayu. Setelah saya mengobservasi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Bayu, menurut saya ada beberapa masukan dari saya nih Pak, mohon maaf sebelumnya. Yang pertama, mungkin ketika proses diskusi saya itu masih melihat ada beberapa siswa yang belum aktif nih Pak. Nah mungkin di kesempatan berikutnya Pak Bayu lebih mengkoordinasi lagi bagaimana caranya
Ya, alhamdulillah. Semangat ya Pak Bayu. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat lebih efektif, lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Bayu sudah memberikan waktunya saya untuk melakukan percakapan pasca observasi atau supervisi ini. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini dari awal ketika proses pra sampai dengan observasi sampai dengan pasca ini, saya mohon maaf sebelumnya karena sudah merepotkan Pak Bayu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai-nilai yang baik nih Pak, sehingga kita dapat membuat sebuah proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Amin, amin ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Bayu. Silakan lanjutkan aktivitasnya.